Bab 264. Orang besar berkumpul. Setelah mendengar ucapan Sam Yuan, Celestia dari Istana Bunga, Sheila King dan Yuan Yu dari Sekte Pedang, juga ekspresi Stephen Lee dan Jerry Bai dari Kekaisaran Qin tiba-tiba berubah. Tidak ada yang mengira Sam Yuan akan mengundang warrior yang. Asal tahu saja, Kumoki King dari Partai Yuan ingin membunuh warrior yang di saat-saat terakhir. Kumoki King juga tidak menyangka bahwa Sam Yuan akan terbuka untuk mengundang warrior yang. Raut wajahnya sedikit jelek sekarang. Sam Yuan tidak menghormatinya sedikit pun. Meskipun dia kesal, dia tidak cukup bodoh untuk menunjukkannya. Warrior yang juga tercengang, dia tidak menyangka bahwa ini adalah level yang sama dengan Taois pemabuk dan dia ternyata bertanya apakah dia bersedia masuk ke Partai Yuan. Setelah merenung sejenak, warrior yang menatap Sam Yuan dan berkata, "Jika aku bergabung dengan Partai Yuan, dapatkah Partai Yuan menyelamatkan ibuku?" Selama dia bisa menyelamatkan ibunya, jangan bicara tentang bergabung dengan Partai Yuan, bahkan jika dia bergabung dengan Sekte Hantu, warrior yang juga tidak akan keberatan. Sam Yuan sedikit mengernyit dan pada saat ini, tawa keras tiba-tiba muncul di tempat. Segera, Taois pemabuk muncul dengan aneh di seberang Sam Yuan. Dia melirik warrior yang di bawah, lalu menatap Sam Yuan dan berkata, "Sam Yuan, warrior yang ini adalah murid Sekte Pedang." Mengundang murid Sekte Pedang di depan semua orang, ini terlalu banyak mencoreng identitasmu sebagai kepala Partai Yuan, kan? Haha, sejauh yang diketahui olehku itu, warrior yang sepertinya telah dikeluarkan dari sektemu oleh Sekte Pedang, kan? Pada saat ini, Susanto Bai dari perkumpulan Master Rune Susanto Bai tiba-tiba mengangguk kepada warrior yang di bawah, lalu berkata, "Orang tua mabuk, sekarang kamu melihat bahwa warrior yang memiliki potensi, mengapa masih ingin menarik warrior yang kembali lagi?" Pada saat ini, seorang wanita cantik mengenakan gaun 100 bunga tiba-tiba muncul di langit. Ketika wanita cantik ini muncul di langit, tatapan Taois pemabuk dari Sekte Pedang dan Sam Yuan dari Partai Yuan tiba-tiba jatuh pada wanita cantik itu. Setelah melihat wanita cantik ini, mata dua orang dengan kekuatan super itu memancarkan sentuhan kompleksitas pada saat yang bersamaan. Wanita cantik itu tidak memedulikan Sam Yuan dan Taois pemabuk, jadi dia mengalihkan pandangannya ke warrior yang, menatap warrior yang, sentuhan kerumitan melintas di matanya dan kemudian berkata, "Kamu sangatlah baik, Maria Feng melahirkan seorang putra yang baik." Setelah mendengar ini, warrior yang mengetahui bahwa wanita cantik di hadapannya ini kemungkinan besar adalah kepala Istana Bunga dan langsung berkata, "Senior, menurut aturan peringkat King Yun, mendapatkan peringkat pertama di daftar peringkat King Yun bisa mendapatkan token King Yun dan itu bisa membuat permintaan dari 6 kekuatan besar dan Kekaisaran Qin, kan? Apakah kamu ingin Istana Bunga melepaskan ibumu?" Kata wanita cantik itu pelan. Warrior yang mengangguk cepat. Tidak. Ada ketegasan yang tidak perlu dipertanyakan lagi dalam suara wanita cantik itu. Setelah mendengar ini, wajah warrior yang tenggelam dan bertanya, tidak dapat menukarnya dengan token King Yun. Wanita cantik itu berkata, "Aturan istana tidak boleh dilanggar. Ibumu melanggar aturan istana dan mengkhianati Istana Bunga. Sungguh kejahatan yang serius. Jika aku memaafkannya, maka semua murid Istana Bunga akan mengikuti jejaknya di masa depan. Jika semua orang seperti ibumu, lalu bagaimana Istana Bunga akan mendapatkan pijakan di wilayah selatan di masa depan?" Warrior yang terdiam beberapa saat, lalu berkata, "Kalau begitu aku akan menggunakan token King Yun untuk meminta Istana Bunga untuk mengurangi hukuman ibuku." Dia sudah tahu kalau pihak lain akan menolak, tetapi pada saat wanita cantik itu menolak,
suasana kekerasan menyebar dengan cepat di hati warrior yang, tetapi langsung ditekan olehnya. Pada saat ini, dia masih tidak bisa menghadapi Istana Bunga secara langsung. Wanita cantik itu menatap lurus ke arah warrior yang dan berkata, "Aku tahu tujuanmu, tetapi aku ingin memberitahumu jika dirimu ingin mengguncang Istana Bunga, itu tidak diragukan lagi adalah mimpi belaka. Meskipun bakatmu yang seperti siluman itu sangat memesona, tetapi latar belakang Istana Bunga juga tidak seperti yang kamu pikirkan. Tentu saja, ketika dirimu tumbuh dan berkembang di masa depan, itu akan menjadi ancaman bagi Istana Bunga, untuk menghindari Istana Bunga terjadi masalah dan kerepotan di masa depan. Jadi, aku memutuskan untuk menyingkirkanmu sekarang." Setelah itu, wanita cantik itu memandang Taois pemabuk dan Sam Yuan yang berada di samping dan berkata, "Kalian harusnya tahu aturan Istana Bunga, leluhurku yang membuat aturan. Istana Bunga tidak boleh disinggung oleh siapapun, termasuk aku. Aturan istana ini adalah fondasi Istana Bunga. Oleh karena itu, siapapun di antara kalian yang menerimanya, Istana Bunga akan bermusuhan dengan sekte kalian dan juga aku akan keluar sendiri untuk membunuh anak ini." Dia juga cemburu terhadap bakat warrior yang. Jika warrior yang dibiarkan terus tumbuh dan berkembang, maka Istana Bunga akan berada dalam masalah besar di masa depan. Saat dia berhadapan dengan Sam Yuan dan bersama Taois pemabuk, sikapnya sangat tegas, karena dia harus menyingkirkan warrior yang sebelum warrior yang menjadi lebih kuat. Mendengar apa yang dikatakan wanita cantik itu, baik Sam Yuan maupun Taois pemabuk terdiam. Bakat warrior yang benar-benar menakutkan. Jika warrior yang diberi waktu untuk berkembang, dia pasti akan menjadi super kuat di masa depan. Tapi itu hanya masa depan. Dan sekarang, jika mereka menerima warrior yang, itu berarti mereka akan menjadi musuh bebuyutan Istana Bunga dan menentang negara adidaya saat ini demi kekuatan super di masa depan. Sam Yuan melirik warrior yang di bawah, rasa kasihan melintas di matanya. Lalu melambaikan tangan kanannya dan menghilang di tempat bersama Kumoki King dan Yonar Yuan. Pada saat yang sama, jeritan tiba-tiba terdengar di tempat. Semua orang terkejut. Setelah melihat sekeliling, mereka melihat tempat di mana Sam Yuan awalnya berdiri. Mereka tidak tahu kapan, di sana sudah ada lengan berdarah. Aturan peringkat King Yun tidak dapat dilanggar. Kumoki King dari Partai Yuan melanggar aturan. Aku mematahkan lengannya. Dalam 50 tahun, dia tidak akan muncul di wilayah selatan lagi. Tepat ketika semua orang bingung, suara Sam Yuan tiba-tiba sadar di tempat itu dan semua orang segera mengerti betapa ketat dan menakutkannya aturan peringkat King Yun. Bahkan tetua alam bangsawan di Partai Yuan yang disegani akan dihukum seberat-beratnya jika dia melanggarnya. Orang yang tidak memerintahkan jabatan itu. Aku khawatir mereka tidak akan pernah melanggar aturan peringkat King Yun. Sam Yuan telah menyerahkan warrior yang dan hanya guild sekte pedang Taois pemabuk dan Susanto Bai dari Master Rune yang tersisa di tempat. Wanita cantik itu memandang Taois pemabuk dan berbisik, "Kamu harusnya tahu situasi sekte pedangmu saat ini. Jika Istana Bunga dan sekte pedang menjadi musuh bebuyutan, aku pikir, bahkan jika masih ada kamu, sekte pedang akan kehilangan nama 6 kekuatan besar dan jika tebakanku benar, dirimu sepertinya akan pergi ke langit juga." Mendengar ini, wajah Taois pemabuk sedikit berubah dan dia terdiam cukup lama. Taois pemabuk akhirnya menghela napas. Bakat warrior yang benar-benar menggerakkannya. Jika sekte pedang memiliki warrior yang, maka sekte pedang pasti akan muncul kembali kejayaannya di masa depan. Ia benar-benar menerima warrior yang dan begitu ia terbang ke angkasa, sekte pedang, apalagi mendapatkan kembali kejayaan tahun ini,
adalah pertanyaan apakah dia bisa bertahan atau tidak. Dia dengan tak tega melihat warrior yang Taois pemabuk bergerak dan menghilang secara aneh. Segera setelah Taois pemabuk pergi, hanya Susanto Bai dari Master Rune yang tersisa di tempat. Dia melihatnya dan berkata, Istana Bunga tidak pernah dimaksudkan untuk menjadi musuh Master Rune. Jika warrior yang adalah murid dari Master Rune, maka aku akan memberikanmu harga diri dan membiarkannya hidup. Tetapi jika aku ingat dengan benar, warrior yang sepertinya tidak menjadi anggota Master Rune lagi, kan? Susanto Bai terdiam, dia tidak menyangka pria di depannya ini mengetahui kabar tersebut. Pada saat yang sama, ada beberapa penyesalan di hatinya. Dia menyesal telah menyerahkan warrior yang pada awalnya, sehingga sekarang pria di depannya telah menemukan alasan. Master Rune tidak takut dengan Istana Bunga, tetapi jika dia ingin melindungi warrior yang saat ini, dia pasti akan mengusik harga diri dari Istana Bunga. Tidak diragukan lagi, Istana Bunga pasti akan membalas dendam. Bagi para orang besar-besar seperti Istana Bunga, dua kekuatan besar itu tidak akan pernah mati. Konsekuensi seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dia tanggung. Dengan sedikit menghela napas, Susanto Bai tidak lagi berbicara dan tubuhnya bergerak dan menghilang di tempat. Nilai sebenarnya dari kejeniusan adalah masa depannya dan sekarang, bagaimanapun, warrior yang hanyalah sebuah pendekar hitam dari alam bawaan. Bahkan masa depan seorang yang melampaui siluman penuh dengan kemungkinan yang tak terbatas. Warrior yang bisa menjadi menakjubkan seperti leluhur Sekte Pedang, tapi bisa juga tewas. Singkatnya, berinvestasi di warrior yang hanya dapat dihargai di masa depan. Jika tidak ada Istana Bunga, maka Partai Yuan dan Sekte Pedang, serta Master Rune bersedia berinvestasi, tetapi dengan keberadaan Istana Bunga, modal investasi mereka benar-benar terlalu besar, begitu besar sehingga mereka tidak mampu membelinya dan mereka tidak mau. Di tempat, warrior yang memandang semua ini dengan dingin, dia tidak mengatakan apa-apa, karena di depan kekuatan super ini, dia tidak ada gunanya mengatakan apa-apa. Dulu, dia berpikir selama dia menunjukkan potensinya, seseorang tidak akan segan-segan menyinggung Istana Bunga untuk berinvestasi padanya. Saat ini dia tahu bahwa idenya salah. Dia baru mengerti sekarang, potensi sebenarnya tidak terlalu penting bagi kekuatan super ini, karena mereka telah mengalami waktu bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan mereka telah menyaksikan pertumbuhan dan kematian terlalu banyak orang dengan bakat luar biasa. Warrior yang memiliki potensi dan itu masih sangat potensial, tetapi itu hanya di masa depan. Dan di bawah pengejaran penguasa Istana Bunga, bahkan Taois pemabuk dan Sam Yuan tidak bisa menjamin berapa lama warrior yang akan tetap hidup. Setelah Susanto Bai pergi, mata wanita cantik itu kembali tertuju pada warrior yang dan berkata, apakah kamu akan bunuh diri atau membiarkan aku yang melakukannya? Ketidakberdayaan yang mendalam, inilah yang dirasakan warrior yang saat ini. Menghadapi wanita cantik di depannya, dia tahu bahwa dia tidak memiliki kesempatan sedikit pun, atau bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Kesenjangan antara dia dan wanita cantik ini benar-benar terlalu besar. Sambil menarik napas dalam-dalam, warrior yang menatap langsung ke wanita cantik itu dan berkata, aku tahu aku tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup, tetapi aku masih ingin mengatakan, jika aku tidak mati, aku, warrior yang dalam hidupku ini akan menumbangkan Istana Bunga, membiarkan semua murid Istana Bunga mati dan habis, sehingga tidak ada lagi Istana Bunga di wilayah selatan ini. Wanita cantik itu mencibir dan berkata, kamu tidak punya kesempatan lagi. Begitu kata-kata itu diucapkan dan dengan lambaian tangannya,
Kelopak kecil melesat ke arah warrior yang dengan kecepatan yang tidak bisa dihindari. Warrior yang kelopaknya kecil, tetapi kekuatan yang terkandung di dalamnya sangat menakutkan. Kemanapun kelopaknya lewat, retakan tipis hitam pekat tiba-tiba muncul di angkasa. Bersambung.